Alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 2 Karangdoro, Mafadul Lisan Karangdoro Tegalsari, Bapak Ibu guru, staf karyawan SMK Negeri Mafadul Lisan Karangdoro Tegalsari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita masih senantiasa mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya nikmat yang sering kita lupakan, yakni nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Dan Allah masih memberikan izin kepada kita bisa hadir bersama-sama di ruangan ini dalam rangka kita mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, yang nanti ada 4 narasumber yang akan menyampaikan materi pada kesempatan pagi hari ini. Salat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan ke junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita awali terlebih dahulu kegiatan kita pagi hari ini dengan baca Ummul Quran. Al-Fatihah. Selanjutnya kita ikuti sambutan dari Kepala SMK Negeri 2 Mafadul Lisan Tegalsari sekaligus membuka acara diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Haji Umar Said MPD, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati teman-teman Waka, yang saya hormati yang punya hajat Pak Agung beserta tim, teman-teman guru penggerak, Bapak Ibu yang saya hormati, syukur alhamdulillah hari ini kita masih diberi nikmat, diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan agenda-agenda kegiatan kita dengan kondisi sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa dicatat sebagai amal ibadah. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini, perlu saya sampaikan hari ini adalah sebuah momen yang baru pertama kali kita lakukan, ya, karena guru penggerak dari apa yang sudah dicanangkan oleh pemerintah ini sudah memasuki tahapan-tahapan yang lanjut, sehingga apa yang dihasilkan dari Bapak Ibu guru penggerak ini bisa ditularkan, bisa disampaikan apa yang baik-baik kepada kita semuanya. Semoga apa yang dilakukan oleh tim guru penggerak ini bisa menjadi titik awal apa yang mungkin selama ini belum pernah kita lakukan, atau mungkin yang sudah kita lakukan kita bisa memaksimalkan kembali, mengingat kembali apa yang sudah kita lakukan untuk perbaikan sebuah layanan, karena ending dari apa yang dilakukan Bapak-bapak, Ibu semuanya guru penggerak ini endingnya adalah memaksimalkan sebuah layanan kepada anak-anak, sehingga kemampuan apapun yang kita dapat kemudian kita diseminasikan, kita sebarkan kepada semuanya. Tujuan akhirnya adalah memberikan maksimal layanan kepada anak-anak, sehingga sesuai dengan apa yang menjadi angan-angan besar kita, bahwasanya SMK kita ini memiliki angan-angan yang luar biasa, cita-cita besar, yaitu menciptakan anak-anak yang berakhlak mulia, kompeten,
dan mandiri ya. Jadi ada 3 hal yang patut untuk kita pakai ya, landasan untuk berpikir bagaimana meningkatkan anak-anak, layanan kepada anak-anak ini supaya anak-anak kita nanti lulus ya menjadi anak-anak yang berakhlak mulia, kompetitif dan mandiri. Itu tujuan utamanya, sehingga pernik-pernik dinamika yang terjadi, kemudian inovasi dari teman-teman semuanya, terutama guru yang menjadi penggerak di dalam proses layanan ini, saya harapkan bisa berjalan dengan baik, linear dengan apa yang sudah didapat selama ini. Jadi jangan sampai nanti justru terbalik ya. Jadi guru penggeraknya kalah bergeraknya cepat dengan teman-teman yang tidak penggerak ya, sehingga tujuan pemerintah ini dirasa belum bisa dicapai ya. Guru penggerak isinya izin tok ya, izin tok, sing sakit lah, sing inilah, sing itulah ya, sehingga apa nanti justru malah kebalik ya. Jadi harapannya guru penggerak ini menjadi suri teladan dari yang lainnya, terlepas dari kekurangan dan kelebihannya. Harapannya sama ya, kita semuanya berharap betul apa yang dilakukan guru penggerak ini bisa menjadi betul-betul teladan, garda terdepan dalam proses, mulai dari proses pembelajaran, proses pasca pembelajaran, pasca lulus ya. Karena seringkali kita terjebak bagaimana memproses anak, setelah itu lulus dibiarkan. Nah, guru penggerak juga harus punya inisiatif inovatif bersama-sama dengan teman-teman di forum ya, di forum Bursa Kerja atau yang kami tunjuk sebagai tim yang akan ngopeni anak-anak yang lulus. Jenengan bisa berada di situ, berada tampil di depan, sehingga tidak hanya proses layanan pada saat belajar mengajarnya, tetapi layanan purna belajar mengajar juga harus ikut andil, minimal pemikiran, gagasan ya, sehingga semuanya bisa sesuai dengan harapan. Diseminasi ini kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ini adalah praktek baik yang sudah dilakukan oleh teman-teman guru penggerak ini, disampaikan kepada teman-teman semuanya yang belum bisa mengikuti guru penggerak. Jadi kata kuncinya di manajemen sekolah ini, layanan adalah panglimanya, sehingga apa yang kita lakukan bersama semata karena memaksimalkan apa yang akan didapat anak-anak. Jadi harapan-harapan itu hari ini saya sekali lagi sampaikan bahwasanya harapan-harapan itu ini adalah hari yang sangat bersejarah, titik awal dari apa yang didapat dari guru penggerak untuk disampaikan kepada kita semuanya. Semoga bermanfaat dan lebih maksimal dalam memberikan layanan kepada anak-anak. Itu yang bisa saya sampaikan, dan selamat dan sekaligus dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya baik ini bisa berjalan dengan baik dan lancar semuanya. Itu sementara yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, dan sekali lagi mohon maaf apa yang mungkin dari kata salah ucap dan seterusnya. Kemudian terima kasih atas perhatian semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah sudah membuka acara ini dengan sangat antusias, dengan dukungan penuh, baik dari segi materi, dari segi motivasi, sangat luar biasa. Kami merasa terdukung sekali, dan kepada Bapak-Bapak Waka, Wakil Kepala Sekolah yang juga telah menyiapkan acaranya dengan sangat baik sekali. Nah, baik di sini Bapak Ibu semuanya, saya ingin berbagi informasi saja atas apa yang telah saya
baca, apa yang telah saya pelajari, dan apa yang telah saya dengarkan dari teman-teman calon guru penggerak yang lain, baik itu pengajar praktik maupun fasilitator yang kami ikuti pada program guru penggerak. Nah, di sini ada saya, David Susilo Wijaya sebagai penyampai materi, dan ada Pak Andre Susanto, ada Bu Cici Wahyu, dan Pak Agung Rahmadi juga sebagai narasumber atas apa yang telah kami dapat sebelumnya. Jadi mohon maaf, kami tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu semuanya. Kami hanya menyampaikan apa yang sudah kami dapat, mungkin terlebih dahulu kami dapat, sehingga kita bisa menyampaikan di acara pada pagi hari ini. Baik, yang pertama adalah di sini ada seperti apa potret atau gambaran sekilas tentang sekolah impian Bapak Ibu ke depan. Mungkin Bapak Ibu bisa menjawab seperti apa potret atau gambaran sekilas tentang sekolah impian Bapak Ibu ke depan. Nah, kalau kita berbicara tentang impian itu biasanya kan sesuatu yang kalau kita mikir ya logikanya impian itu kan sangat jauh dicapai. Terus turun lagi ada harapan, turun lagi ada rencana. Nah, impian ini sebagai cantolan kita untuk impian ini sebagai cantolan kita untuk menuju harapan, lalu untuk memperkerucut lagi menuju ke rencana. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa kita harus bermimpi di sini? Karena impian itu kita ibaratkan sebuah tujuan akhir kita. Jadi kalau sekolah kita itu impiannya kan ada di visi misi sekolah. Nah, baik, kita tidak perlu luas ke sana dulu. Kita coba mendalami diri kita sendiri dulu. Nah, seperti apa potret atau gambaran sekilas tentang sekolah impian Bapak Ibu ke depan? Mungkin ada yang bisa jawab, Bapak Ibu. Impiannya seperti apa sih? Bu Rusda mungkin ada impian khusus untuk sekolah kita ini. Kan ada. Kalau kemarin saya juga ini kali kedua, kemarin saya menyampaikan di Purworejo itu di SD itu ada yang menjawab, Pak, impian saya itu bisa mencetak karakter-karakter yang baik di setiap peserta didik. Saya pikir di SD memang sesuai, karena Bapak Ibu sulit sekali dari tahun pertama sampai tahun ke-6 mendidik anak SD itu sangat sulit. Ada yang datang belum mandi, ada yang datang mohon maaf masih belean, ada yang datang masih mohon maaf bau dan lain sebagainya. Dan gurunya itu tidak hanya mengingatkan saja, mungkin kalau kita di SMK mengingatkan besok silahkan dipraktekkan. Tapi kalau di SD itu luar biasa Bapak Ibu dalam membentuk karakter. Mereka itu kadang dimandikan juga di sekolah. Jadi kayak guru TK, mohon maaf kalau guru TK kan ada yang pipis atau BAB di celana kan diajak ke WC terus diurus di sana. Nah, jadi di TK, di SD itu mereka menjawab, kami hanya ingin memiliki peserta didik dengan karakter yang kuat, karakter yang baik. Bayangkan Bapak Ibu ketika di SD atau di TK sudah memiliki karakter yang baik, kita di SMP ataupun bahkan di SMA SMK, kita mendidiknya akan lebih mudah. Karena apa? Itu sudah terdidik dari mulai dini. Jadi mungkin kita dalam pembelajaran di SMK khususnya, kita hanya tinggal memoles dari segi wawasan dan kompetensinya saja. Seperti itu. Nah, itu kalau di SD. Mungkin kalau di SMK kita mungkin tinggal memoles karakternya, terus visinya, misinya kita. Monggo Bapak. Nggih, enggak apa-apa. Nggih. Oke, baik. Saya lanjutkan. Jadi kalau di SMK mungkin kita tinggal memimpikan kompetensi yang baik. Kalau di SMK kan tujuannya anak-anak supaya bekerja, supaya memiliki karir. Jadi kalau di SMK itu mungkin beda sama SMA. SMA itu lebih ke akademisnya. Tapi kalau di SMK, bagaimana mencetak generasi bangsa yang memiliki karir yang baik. Mereka mampu menciptakan lapangan kerja atau paling banter sejelek-jeleknya mereka bisa bekerja di perusahaan tertentu. Mungkin itu menjadi impian kita. Nah, dari semua impian kita nanti ada beberapa harapan dan rencana yang harus kita capai Bapak Ibu. Nah, rencana dan harapan yang kita capai salah satunya ada di beberapa dasar dari filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini kita bisa baca bersama bahwa konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara ini dimunculkan kembali setelah kita terkubur. Jadi ini kan ibaratnya pedoman dari Ki Hajar Dewantara kan terkubur lama, lalu dihidupkan kembali di Menteri Pendidikan yang sekarang. Nah, kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Kita berada di lingkungan pertanian ya Bapak Ibu, kita di tengah sawah sekolahnya, di tengah kuburan, di tengah sungai, dan pokoknya di tengah macam-macam lah. Nah, kita ibaratkan seperti itu dulu.
Kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Petani itu bukan petani padi saja ya. Tumbuhan apapun itu kalau merawat itu seperti bayi kan Bapak Ibu. Saya punya tetangga, beliau merawat lombok sama padi. Beliau itu kalau kerja itu ngalang-ngali anaknya sendiri. Jam 4 itu sudah keluar rumah. Ketika pulang saya tanya, saya tanya, Pak kenapa kok berangkat pagi-pagi? Ya ini jamnya. Kalau saya tidak nyemprot, saya tidak mupuk misalkan di jam sekian, ya mati. Nanti hasilnya jelek. Bayangkan Bapak Ibu, itu petani. Dan yang dirawat itu tumbuhan. Ya mungkin kalau tumbuhan kan menghasilkan uang juga. Tapi kan amat sangat lebih bermakna sekali ketika yang dirawat itu manusia. Manusia itu mungkin tidak langsung menghasilkan uang, tapi kan bisa mencetak generasi-generasi selanjutnya yang lebih baik. Nah, dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Ini posisinya kita nih. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Padi itu kita ibaratkan sebagai peserta didik. Nah, peserta didik itu kalau kita bayangkan sebuah padi. Padi itu kan ada jadwalnya. Mungkin Pak Wahyu di sini lebih paham di segi pertanian karena mempunyai sawah di rumah. Akan lebih paham bagaimana merawat padi, bagaimana merawat bayi tumbuhan lah intinya gitu. Nah, kita di sini sebagai pendidik, bagaimana caranya kita menuntun dan merawat seorang murid? Ya harus ngomong, harus sabar. Secara logika Bapak Ibu, mungkin animo di masyarakat ketika berbicara tentang SMK, STM semuanya itu dalam tanda kutip kita berhadapan dengan beberapa siswa yang sangat super. Supernya artinya dalam segi membangun karakter itu akan lebih sulit daripada di SMA, mungkin seperti itu. Nah, tapi di sini kita coba tampik semuanya karena apa? Kita bertujuan untuk menjalankan konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menanam padi itu harus didasari dengan rasa sabar, dengan rasa ngemong. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi, ia dapat memperbaiki kondisi tanah. Nah, kondisi tanah itu coba kita ibaratkan dasar mereka, seperti yang Bapak Kepala Sekolah tempo hari itu sudah berkali-kali menyampaikan bahwa ketika ada anak yang berperilaku kurang baik, itu saya yakin tidak berdasarkan dari dianya saja, pasti ada faktor yang lain. Latar belakang mereka seperti apa, mungkin orang tuanya, mungkin kakak, adik, dan lain sebagainya, atau mungkin di lingkungan sekolahnya, atau bahkan mungkin di lingkungan rumahnya, atau lebih merujuk lagi di kelasnya Bapak Ibu semuanya. Nah, apakah kita harus bertanya? Ya memang kita harus menanya, walaupun tidak satu persatu. Setidaknya kita punya sampel bahwa si anak itu memiliki permasalahan A, B, C, dan seterusnya. Dari sampel dan solusi tersebut kita bisa sampaikan dan kita bisa tarik kesimpulan bahwa mendidik anak dengan kriteria A, B, C, dan seterusnya itu memiliki penanganan sebagai berikut. Nah seperti itu. Jadi konsepnya seperti itu. Nah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini kita ibaratkan sebagai pengganggu mereka. Jadi pengganggu mereka itu kan banyak, lingkungan keluarga jangan salah Bapak Ibu, itu juga bisa mengganggu. Ketika mohon maaf ketika dia broken home. Siapa anak yang tidak terganggu dengan kehidupan yang broken home? Saya yakin 100% pasti ada gangguan. Entah itu dari segi psikisnya, entah itu dari segi materinya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena dari keluarga mereka, lingkungan setelah alam rahim mereka akan keluar, mereka langsung ditampi oleh keluarga mereka sendiri. Nah, otomatis kehidupan mereka akan dididik di keluarga tersebut. Dan itu lingkungan pertama mereka. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa di lingkungan keluarga juga menjadi pengaruh atau hama bagi mereka. Tapi kita juga harus sadari bahwa lingkungan keluarga itu sangat besar pengaruhnya untuk mempengaruhi perilaku baik dari peserta didik. Nah, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur ini ibaratnya lingkungan tadi, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Sekolah kita memiliki visi yang baik, yaitu mendidik anak gimana caranya memiliki karakter yang baik. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan mereka bisa diracuni di sekolah juga dengan temannya, dengan perilaku-perilaku yang kurang baik dari teman sejawatnya, teman sebangkunya, dan lain sebagainya. Nah, lalu mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Nah, ini kita ibaratkan sebagai siswa itu tidak bisa, mereka itu flat, konstan hidupnya seperti itu saja. Pasti ada sensasi yang ingin mereka buat, entah itu mereka
kalau kita hadapi ya di sekolah kita itu kan mungkin anak-anak keluar kelas tidak kembali lagi. Nah itu kan kita bisa coba gali apa sih yang mereka cari. Ternyata pernah saya menanya ke anak-anak, saya bosan Pak, saya jenuh. Nah, mungkin dari masukan itu kita bisa introspeksi diri juga sebagai pendidik. Oh, mungkin mengajar saya terlalu cepat. Oh, mungkin mengajar saya terlalu keras. Oh, mungkin materi saya itu saja. Mungkin saya tidak ada ice breaking di dalam kelas sehingga mereka bosan. Nah, itu sebagai masukan juga Bapak Ibu. Jadi tidak selamanya mereka melakukan keburukan di sekolah itu merupakan tabiat buruk mereka. Mungkin itu juga sebagai pengingat kita bagi seorang pendidik. Jadi seperti itu. Nah, lalu ada konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Nah, sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Kembali lagi dalam konsepnya, suasana yang menyenangkan pasti akan membuat kita itu lebih nyaman Bapak Ibu, seperti circle. Nah, kita kalau berbicara tentang circle, misalkan circle kita di para guru ya, mungkin Bapak Ibu juga pernah merasakan ketika saya berteman dengan si A, B akan lebih nyantol. Ketika saya berteman dengan guru A, B itu akan lebih semangat. Nah, pasti Bapak Ibu juga merasakan seperti itu. Nah, anak-anak juga sama. Mereka bagaimana menciptakan kesenangan di dalam sekolah? Mungkin ada yang dia suka di sekolah, mungkin suka sama gurunya, suka pada pelajarannya, suka lingkungannya dan kesehariannya. Nah, itu kita ibaratkan sekolahnya itu ibarat tanah. Otomatis kalau tanahnya subur, gembur, baik, maka akan menghasilkan tanaman yang baik juga. Nah, dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung. Nah, kami tidak berpromosi Bapak Ibu ya, karena kami memiliki materi, kami sampaikan sesuai dengan apa yang kita pahami, lalu kami diibaratkan sebagai agen perubahan di sekolah, bukan untuk merubah, tapi untuk mengingatkan Bapak Ibu. Kalau untuk merubah sangat sulit sekali, karena karakter kita itu berbeda-beda. Mungkin yang kita tahu kita sampaikan, lalu kita bareng-bareng bagaimana caranya merubah sesuatu yang belum baik menjadi baik. Jadi itu misi kita. Nah, lalu selanjutnya ruang lingkup budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu kita bisa pahami ada banyak sekali ruang lingkup budaya positif yang nanti akan disampaikan oleh teman-teman kami. Salah satunya ada disiplin positif, nilai kewajiban universal, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, restitusi segitiga, dan seterusnya. Oleh beberapa teman kami. Mungkin dari sini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan dulu. Sudah cukup paham ya, karena sudah pro, karena ini berulang kali disampaikan di berbagai forum. Coba next Pak Andri yang terakhir ini, yang tangan ini. Ya baik, ini adalah slide terakhir yang bisa saya sampaikan, nanti akan dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Paradigma Bapak Ibu, kita bisa simulasikan Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Jadi kita ibaratnya kita mengepalkan tangan, cobalah buka. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di tangan. Jadi ibaratnya gini, kalau guru saya SMA dulu mengatakan kalau cinta itu jangan dipendam dalam hati. Kalau cinta itu tangan saja. Jadi ketika dia lepas dia hilang. Tapi kalau dalam hati susah hilangnya Bapak Ibu. Makanya kan istilah jangan baperan itu benar. Karena apa? Ya sesuatu kalau sedikit-sedikit dimasukkan dalam hati ya susah hilangnya. Ya kalau pas baik, kalau nggak baik susah kan, susah move on-nya lah intinya gitu. Nah, menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan. Ibaratnya kepalan tangan ini adalah sesuatu yang berharga. Lalu Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Contoh yang kita genggam yang penting itu kira-kira apa Bapak Ibu? Sama nggak sama pikiran saya? Kira-kira yang paling penting yang jenengan genggam di tangan itu kira-kira apa? Yang paling penting dalam hidup? Uang, ya kan? Kontak sepeda. Yang benar nggak? Ya bener. Kita kalau misalkan orang lain menyimpan atau disembunyikan, kita nggak bisa pulang misalnya. Nah, istri digenggam, kayak gitu. Ya. Lalu tugas rekan Anda yang B, yang kedua adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Kita menggenggam, tapi teman kita memaksa.
Ibaratnya di dalam sini ada uang 100.000 tapi teman Anda itu memaksa untuk meminta uangnya. Bukan ngutang, kalau ngutang biasanya dikasihkan. Nah, kita misalkan pegang uang, kita dirampas, istilahnya dirampas lah, dirampas. Kira-kira kita merelakan apa enggak? Secara logika kita tidak akan merelakan ketika itu dirampas dengan paksa. Dengan lembut saja kadang tidak diberikan kalau uang, ya kan? Apalagi dengan paksa. Nah, dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, ini filosofinya adalah memegang sesuatu yang sangat penting, akankah kita memberikan? Kalau kita memberikan, apa alasan kita? Tapi kalau kita melepaskan, apa juga alasan kita? Maka dari itu kita dalam mendidik peserta didik itu haruslah dengan beberapa konsep. Contohnya ketika kita sudah memiliki prinsip, ya sudah kita jalankan dulu prinsip kita. Asalkan itu baik. Tapi kalau kita memang prinsip itu kurang baik, ya coba kita dengarkan nasihat-nasihat dari kita. Maka dari itu kalau kita punya prinsip baik, sudah jalankan. Mau ada godaan A, B, C, ada teman yang mengajak, ayo bolos saya misalkan, ayo ngopi, ya coba kita kembali lagi pada prinsip. Prinsip saya sudah sesuai enggak di sekolah ini? Atau kalau kita ingin menjalankan prinsip, terus kita menggoda, akarnya kita tergoda. Kalau misalkan saya tergoda, bagaimana nanti anak peserta didik kita di sekolah? Berhasilkah kita menciptakan karakter yang baik dan budaya positif yang baik di sekolah? Jadi sampai sana Bapak Ibu kita sebagai pendidik. Jadi sangat sulit sekali sebenarnya kita jadi pendidik, cuman kita bersama-sama berusaha di sini untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan bisa mencetak generasi yang baik juga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh beberapa teman saya. Monggo Bu. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu guru yang ada di sini. Iya. Semoga semangatnya tetap ada, begitu. Nah, sebenarnya di sini saya juga bukan siapa-siapa apabila dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang ada di sini yang lebih senior dari saya. Ibaratnya saya itu masih seujung daun, masih belum apa-apanya dibandingkan dengan Bapak Ibu guru yang lebih senior, begitu. Nah, jadi di sini Bapak Ibu yang akan saya sampaikan terkait keyakinan kelas atau di sekolah. Sebelum saya mengupas lebih dalam tentang apa itu keyakinan, sebelumnya saya ingin bertanya. Pasti Bapak Ibu semua juga tahu apa itu pengertian dari keyakinan. Keyakinan itu apa ya Bapak Ibu? Dari kata dasar yakin. Yakin itu berarti percaya. Iya, percaya. Jadi adanya sebuah percaya, yakin terhadap sesuatu hal yang kita yakini bersama. Nah, di sini Bapak Ibu, mengapa sih kok keyakinan itu dibutuhkan dalam lingkungan sekolah atau di lingkungan kelas? Pada dasarnya dari keyakinan kelas dapat menciptakan atau menumbuhkan budaya disiplin positif di lingkungan sekolah, begitu. Nah, jadi Bapak Ibu guru, dari kata keyakinan atau bisa dikatakan kepastian, ketentuan, nanti dibentuk adanya sebuah kesepakatan bersama. Jadi adanya kesepakatan itu diyakini oleh warga sekolah, baik siswa maupun Bapak Ibu guru yang ada di lingkungan kelas atau sekolah. Jadi keyakinan kelas atau sekolah adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu guru, selama ini keyakinan kelas biasanya masih dulu pengalaman saya belum menerapkan adanya sebuah keyakinan. Saya mengajar ya sebatas mengajar saja. Ketika saya masuk KBM, ya sudah saya menyampaikan materi begitu saja. Padahal ketika kita masuk kelas, di situ
peran kita, tugas kita, ada sesuatu yang harus kita berikan kepada siswa, ada nilai-nilai yang harus kita berikan kepada siswa. Nah, nilai-nilai itu seperti apa? Nilai dari profil pelajar Pancasila sesuai dengan cita-cita pelajar Indonesia. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya budaya positif itu kan berarti sesuatu yang membudaya dibiasakan berlangsung secara terus-menerus atau secara kontinuitas. Jadi dengan adanya keyakinan yang sudah diyakini, diharapkan ke depannya dapat dijalankan secara berkesinambungan seperti itu. Masih berbicara dengan keyakinan kelas, tadi tujuan utamanya adalah mencetak profil pelajar Pancasila. Di sini Bapak Ibu juga semuanya pasti memahami dimensi profil pelajar Pancasila itu apa saja. Yang pertama, beriman bertawak kepada Tuhan, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Jadi diharapkan dari dimensi profil pelajar Pancasila ini dapat diterima oleh siswa selama siswa itu menempa pendidikan di lingkungan sekolah. Nah, kemudian budaya positif itu kan di sini menciptakan sebuah disiplin. Kalau kita mendengar istilah disiplin, berarti disiplin itu sesuatu yang taat tentang sebuah peraturan. Kemudian adanya kepatuhan terhadap sesuatu yang diyakini. Nah, dengan adanya disiplin yang kuat, pasti akan menciptakan sebuah kemerdekaan belajar. Sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, bahwa siswa atau murid itu berhak mendapatkan pendidikan secara merdeka. Mereka berhak mendapatkan pendidikan sesuai kodratnya, baik kodrat zaman dan kodrat alamnya anak. Apalagi sekarang siswa kita itu kan sudah dapat dikatakan siswa zaman sekarang, siswa dengan zaman dunia digital, semuanya serba digital. Jadi kita sebagai Bapak Ibu guru, sebagai stakeholder dalam sebuah pendidikan, bisa membimbing anak-anaknya sesuai dengan kodratnya anak-anak. Dalam menjalankan pendidikan, guru yang namanya seorang guru pastikan mendidik dan mengajar. Dulu saya itu sebatas mengajar. Saya sebatas mengajar, menyampaikan materi gitu saja. Padahal di sini saya belajar, oh ternyata saya itu tugasnya juga mendidik. Mengajarkan berarti kita mentransfer ilmu, memberikan materi saja. Kita hanya memberikan materi sesuai dengan bidang kita, tapi tidak itu saja. Tugas kita juga mendidik, membimbing. Mendidik berarti kita itu membimbing, menuntun anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka berperilaku yang lebih baik. Menuntun dari perilaku mereka dari yang kurang baik menjadi baik, dari yang baik menjadi lebih baik. Seperti itu. Karena itu adalah tugas kita sebagai seorang guru. Jadi di sini Bapak Ibu terkait dengan keyakinan kelas atau sekolah kami yakini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas atau sekolah dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Untuk itulah diperlukan penciptaan keyakinan dasar bersama antara warga kelas atau sekolah. Jadi di sini keyakinan tadi yang membentuk adalah keyakinan dari penuangan ide yang dikeluarkan, yang disampaikan oleh siswa, disepakati oleh siswa dan Bapak Ibu gurunya. Itu yang dimaksud dengan keyakinan untuk menciptakan budaya positif. Lalu, nah, bagaimana cara kita sebuah keyakinan? Keyakinan misalnya kita di sini perannya sebagai guru di dalam kelas atau guru mapel. Jadi yang pertama kita perlu menanyakan pendapat dari murid. Jadi murid diberikan kebebasan, diberikan keleluasaan dalam menyampaikan ide mereka.
Mereka itu menginginkan sekolah impian seperti apa, menginginkan kelas ketika berada dalam sebuah kegiatan belajar mengajar seperti apa. Jadi di sini murid diberikan kebebasan, tapi bukan berarti murid dibiarkan bebas begitu saja menuangkan keinginannya tentang kelas atau sekolah yang mereka impian. Nah, biasanya kan ada siswa yang memimpikan sesuatu yang tidak sesuai dengan koridor kebijakan sekolah. Jadi di sini peran kita sebagai Bapak Ibu guru juga menjembatani tentang ide yang mereka inginkan, tentang keyakinan apa yang akan disepakati dalam lingkungan belajarnya. Jadi tetap masih dalam naungan kebijakan sekolah. Jadi di sini contoh dari sebuah kegiatan pendalaman keyakinan. Jadi di sini yang ini pernah saya laksanakan ketika kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, menentukan kontrak belajar dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini bisa diterapkan Bapak Ibu guru ketika awal semester, baik semester ganjil maupun semester genap. Jadi di sini membuat sebuah keyakinan antara guru dan siswa, bagaimana kesepakatan atau keyakinan kelas yang akan diterapkan selama pembelajaran berlangsung. Jadi mereka juga diberikan kebebasan menuangkan ide-idenya. Dengan leluasan ide yang mereka dapatkan, otomatis diharapkan mereka dapat meyakini dan dapat menjalankan apa yang mereka harapkan. Contoh misalnya ketika mau KBM berlangsung, membuat kontrak belajar dengan siswa, siswa harus berada di dalam kelas sesaat ataupun sebelum gurunya masuk kelas. Itu bisa diterapkan. Kemudian misalnya siswa dilarang makan ketika pembelajaran. Kemudian siswa dapat menggunakan menggunakan gadget sesuai dengan tugas yang saat itu dilaksanakan. Tergantung kebijakan, boleh dilaksanakan atau tidak menggunakan gadget. Jadi hal-hal seperti itu, atau bisa juga biasanya anak-anak itu dilarang ramai ketika KBM, dilarang tidur ketika KBM. Jadi hal-hal kecil seperti itu, sebuah keyakinan yang diyakini antara siswa dan guru mapel yang bersangkutan, itu bisa membangkitkan motivasi mereka ketika melaksanakan KBM. Dan di sini melalui kegiatan ini memunculkan adanya motivasi intrinsik yang keluar dari jiwa mereka. Karena pertama tadi adanya ide yang mereka keluarkan tentang keyakinan yang mereka inginkan, tentang kelas yang mereka impikan. Nah, lalu bagaimana jika mereka melanggar tentang keyakinan yang sudah dilakukan? Jadi ketika membuat sebuah kontrak, peran guru juga memberikan sebuah pemahaman bahwa apabila kontrak atau keyakinan itu dilanggar, ada sebuah konsekuensi. Jadi konsekuensi itu adalah akibat dari apa yang sudah dilanggar atau sudah diperbuat. Jadi diharapkan ketika siswa itu melanggar, ya mereka mendapatkan konsekuensi, asalkan tetap konsekuensi yang diberikan tetap ramah anak, kan begitu. Apalagi sekarang gencar-gencarnya sekolah menginisiasikan adanya sekolah ramah anak. Begitu ya Bapak Ibu ya. Apalagi di banner di depan di mushola itu adanya sekolah ramah anak. Sekolahan kita termasuk salah satu kategori sekolah yang menerapkan sekolah ramah anak. Cuman yang saya sayangkan ketika ini yang saya alami, ketika saya masuk kelas, ya masih adanya siswa yang tidur, kemudian adanya siswa yang meninggalkan jam pelajaran, kan seperti itu ya. Nah, jadi di sini bagaimana peran kita menumbuhkan keyakinan kepada anak-anak. Pengalaman saya ketika saya setelah mengikuti CGP ini, saya membuat kontrak belajar dengan anak-anak. Bagi yang meninggalkan jam pelajaran saya, misal dia masuk sekolah, tapi kok dia tidak ikut pelajaran, saya membuat konsekuensi dengan mereka. Mas, Mbak, jika sampean meninggalkan jam saya, apa konsekuensinya? Dihukum, Bu. Push up, Bu. Saya tidak mau kalau push up. Nanti bisa jadi kalau kamu sakit, orang tuanya yang lapor, saya yang ditindaklanjuti. Kan justru menjadi bumerang. Saya bilang gitu, saya nggak mau. Terus apa Mas konsekuensinya? Ya sudah Bu, apa manut.
Loh, nggak bisa, kamu yang berbuat kok saya yang harus bertanggung jawab. Saya menyampaikan seperti itu. Kamu yang berbuat ya kamu harus bertanggung jawab. Akhirnya dari kegiatan seperti itu, mereka bertanggung jawab tentang konsekuensi yang mereka ambil. Mereka dengan senang hati, ya sudah Bu, bersih-bersih, mau. Mereka mau melaksanakan konsekuensi yang sudah mereka terima tadi. Jadi dengan adanya keyakinan ini memberikan sebuah manfaat dari hal-hal kecil di kelas dapat dikembangkan di lingkungan sekolah. Bisa merembet lagi dengan cara apa? Keyakinan tadi, keyakinan yang ada di kelas. Mereka melaksanakan tata tertib sekolah. Karena adanya sebuah pemahaman tentang keyakinan, mereka paham tentang budaya positif itu seperti apa, tentang konsekuensi seperti apa, akhirnya mereka dapat menjalankan tugasnya sebagai siswa dengan baik. Ya, seperti melaksanakan tata tertib sekolah. Selanjutnya Bapak Ibu, dari kegiatan membudayakan disiplin positif. Jadi diharapkan tujuannya ketika Bapak Ibu guru menerapkan sebuah keyakinan kelas, timbulnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. Otomatis siswa itu akan tergugah dari dirinya untuk motivasi bagaimana saya menjalankan peran saya sebagai siswa, menjalankan diri saya, menjalankan kewajiban saya sebagai siswa. Kemudian di sini juga menumbuhkan keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian. Jadi karena mereka diberikan kebebasan, diberikan peluang menyampaikan ide, keyakinan yang ingin diyakini, mereka akan terlibat dalam membentuk keyakinan dan mau menjalankan dari konsekuensi yang sudah ditentukan bersama, kesepakatan bersama. Yang ketiga, harapannya mewujudkan merdeka belajar. Karena memang pada dasarnya siswa itu murid berhak mendapatkan kemerdekaan dalam belajar. Mereka mendapatkan haknya dalam belajar, itu sudah hak mereka. Kemudian menciptakan komunikasi segala arah antara guru dan murid. Karena itu tadi ya, diberikan sebuah kebebasan, siswa diberikan peluang. Kemudian yang terakhir membiasakan budaya dan disiplin positif. Jadi diharapkan dengan adanya sebuah keyakinan nanti tumbuh sesuatu yang membudaya terbiasa secara kontinuitas tentang disiplin positif di lingkungan sekolah. Jadi tolok ukur dari sebuah disiplin positif di sini, murid dapat bertanggung jawab menjalankan keyakinannya. Kemudian yang kedua, timbulnya pembelajaran yang menyenangkan. Mengapa menyenangkan? Karena adanya kesepakatan tadi antara siswa dan guru. Kemudian yang ketiga, timbulnya hubungan harmonis. Nah, di sini apabila hubungannya harmonis antara siswa dan guru, otomatis pembelajaran pun akan lebih menyenangkan. Bisa lebih bagus lagi apabila lebih harmonis lagi dapat menjalankan aktivitasnya baik sebagai siswa, sebagai guru di lingkungan sekolah. Melaksanakan kegiatan aktivitasnya sehari-hari di lingkungan sekolah dengan nyaman, dengan bahagia. Itu yang diharapkan. Kan begitu ya, ketika kita masuk sekolah yang diharapkan kan di sini kita nyaman, kita bahagia, menjalankan aktivitas ya kita bahagia, tidak seperti dikejar-kejar sesuatu yang membuat kita merasa terancam. Karena kita meyakini tindakan kita sesuai dengan keyakinan tadi. Jadi di sini Bapak Ibu, ketika menjalankan sebuah disiplin positif, juga diharapkan adanya sebuah dukungan, baik dukungan dari semua warga sekolah, kepala sekolah, rekan kerja, tenaga kependidikan dan murid. Kemudian ada dukungan juga dari wali murid, dan yang terakhir sarana dan prasarana. Baiklah Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin dipertanyakan kepada saya terkait keyakinan kelas. Cukup, semoga dengan apa yang saya sampaikan ke depannya kita dapat menciptakan keyakinan kelas, kita menumbuhkan keyakinan terhadap anak-anak, bagaimana menciptakan lingkungan kelas atau sekolah impian yang diharapkan semua warga sekolah, sehingga dengan keyakinan tersebut menumbuhkan budaya positif dan kita menjalankan dengan bahagia.
Terima kasih. Saya ucapkan apabila ada kata yang salah, saya minta maaf. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tadi yang pertama disampaikan oleh Bapak David Susilo Wijaya berkenaan dengan filosofi pendidikan. Yang kedua yaitu tentang keyakinan kelas. Berikutnya bagian materi saya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Jadi prinsip kita sebagai guru ini kita harus mengetahui tentang apa yang menjadi sebuah dasarnya anak-anak atau dasar kita sebagai manusia meskipun kita sudah dewasa seperti itu. Jadi upaya dalam membangun budaya sekolah yang positif yaitu mendukung suasana belajar dalam sebuah lingkungan pendidikan di sini salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku siswa atau murid. Nah ini ya, nah, ini kutipan yang saya ambil yang sudah disampaikan oleh Pak David dari Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan kita. Yang kedua kutipan saya ambil dari Dr. William Glasser, ini seorang psikolog dari Amerika Serikat yang kemudiannya dari buah karya beliau atau pemikiran beliau ini dijadikan sebagai sebuah kajian atau pelengkap dalam kurikulum yang baru di kita yaitu kurikulum Merdeka. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu ya, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Jadi mau tidak mau apa terlepas itu baik atau tidak baik. Jadi setiap daripada kita itu akan melaksanakan sesuatu itu tentu akan ada dasarnya. Nah, maka dari itu kita sebagai guru seyogyanya itu kita memahami akan poin-poin tentang dasar-dasar perilaku manusia. Poinnya di belakang, tapi akan tetapi saya ajukan di sini mengenai tentang keterpenuhan kebutuhan manusia. Jadi apabila kebutuhan manusia, kebutuhan dasar manusia ini terpenuhi, maka manusia atau sosok berikut akan menjadi seorang yang berdaya. Berdaya ini maknanya luas, berdaya dari sisi pengetahuan, kompetensi dan keterampilan. Kemudian seimbang. Seimbang adalah seimbang antara kemampuan dalam pengetahuan, keterampilan dan juga kemampuan dalam bersosial bermasyarakat seperti itu. Kemudian bahagia. Jadi apabila kita memiliki sebuah pengetahuan atau kompetensi, kemudian kita mampu menerapkannya dalam sebuah masyarakat, atau kalau kita di SMK itu dunia kerja, tentunya akan membawa kepuasan atau kebahagiaan bagi kita. Nah, ini apabila terpenuhi. Akan tetapi apabila tidak terpenuhi, ini juga akan memunculkan sesuatu yang tentunya kita sebagai guru akan tahu. Jadi dalam sebuah kegiatan pembelajaran di kelas, kita sebagai guru nanti akan muncul pada diri siswa itu rasa bosan. Tentunya kita sebagai guru akan peka, anak-anak bosan di kelas apa enggak. Kemudian sedih, kemudian cenderung ini pendiam ya kalau sedih. Kemudian kecewa. Jadi ini dari ketidakterpenuhan akan kebutuhan dasar tadi. Berikutnya yang muncul yaitu melanggar aturan atau keyakinan kelas yang dibuat oleh kita bersama, seperti yang disampaikan oleh Ibu Cici tadi. 5 kebutuhan dasar manusia, ini yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser ini ya. Jadi yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini lebih cenderung ke ranah fisiologis ya. Jadi sandang, pangan, papan, mungkin di sini masih ada yang jomblo ya, termasuk pasangan ya. Karena ini kebutuhan bertahan hidup ya, seperti itu. Berikutnya yang kedua sampai ke 5
atau keempat kebutuhan dasar yang lain ini lebih cenderung kita ke ranah psikologis. Jadi yang nomor 2, merasa diterima atau love and belonging. Jadi kita sebagai manusia itu butuh sebuah perasaan atau sebuah rasa kita itu diterima dalam sebuah keluarga atau kelas kalau kita, atau sekolah, atau mungkin lingkungan masyarakat kita, seperti itu. Yang berikutnya poin ketiga yaitu kebebasan. Jadi setiap dari kita itu pengen bebas merdeka. Anak-anak kalau tidak ada jam juga merasa bebas merdeka, saya rasa begitu. Termasuk kita gurunya. Nah, akan tetapi merdeka dalam ranah ini, dalam ranah kebutuhan dasar manusia ini merupakan sebuah pilihan kepada siswa atau peserta didik ini untuk memilih sebuah pilihan atau membentuk pilihan daripada apa yang kita tawarkan, seperti itu. Berikutnya mohon maaf. Berikutnya yang keempat yaitu kesenangan atau fun ya. Jadi dari ragam metode mengajar kita, termasuk penugasan dan yang lain, ini hendaknya memberikan sebuah unsur kesenangan kepada siswa. Jadi, yang terakhir yaitu penguasaan atau power. Pada dasarnya Bapak Ibu, semua siswa itu pasti ingin menonjol, pasti ingin memiliki sebuah rasa penguasaan akan pengetahuan atau kompetensi yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Jadi seperti itu. Sudah habis ya. Dan yang terakhir kesimpulannya, jadi dari ragam kelima kebutuhan dasar manusia itu tadi, seyogyanya kita sebagai guru itu betul-betul menguasai akan ini ya, akan apa? Akan kebutuhan ini. Karena apa? Selebihnya nanti ke depan apabila ada reaksi atau aksi atau something sesuatu yang dinampakkan oleh peserta didik atau anak-anak kita itu, kita bisa mengetahui atau memahami kenapa anak ini melakukan atau bersikap sesuatu yang baik maupun yang tidak baik. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, masih semangat Bapak Ibu? Ya, tetap semangat ya. Insya Allah dengan semangat kita akan menjadikan kelas kita, sekolah kita menjadi lebih positif lagi, gitu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, saya meneruskan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman narasumber yang lain tadi, calon guru penggerak angkatan 7. Kami tidak bermaksud menggurui, sekali lagi kepada Bapak Ibu, kami hanya menyampaikan yang sudah kami ketahui. Barangkali Bapak Ibu juga sudah mengetahui lebih dulu, nanti bisa share di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami menyampaikan materi terkait dengan 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi ya, segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan banyak dari teman-teman terkait dengan paradigma belajar, kemudian keyakinan kelas. Salah satunya tadi sudah disampaikan terkait dengan penerapan ya, penerapan budaya positif itu diantaranya adalah keyakinan kelas, dan juga nanti akan ada posisi kontrol di mana guru ini, kita ini semua ketika menghadapi case tertentu di lapangan, sebenarnya kita ini pada posisi apa gitu ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, posisi kontrol sebagai penghukum. Ini contohnya, ini sering saya lakukan. Ini saya loh ya, Bapak Ibu saya kira enggak gitu. Biasanya saya kalau marahi anak-anak itu ya, biasanya akan keluar kata-kata menghardik gitu ya. Nah, menghardik. Juga mungkin menunjuk-nunjuk, kamu gitu ya biasanya.
atau juga sering juga menyakiti baik itu verbal maupun tindakan ya. Sering sekali seperti itu. Itu saya loh Bapak Ibu ya. Insya Allah Bapak Ibu enggak lah ya. Oh gitu. Lalu menyindir-nyindir gitu ya. Ini juga sering saya lakukan gitu loh. Saya sadar betul saya juga sering melakukan itu. Nah, kemudian yang lisan dari seorang penghukum. Jadi posisi kontrol kita ini posisi yang pertama sebagai seorang penghukum, guru sebagai penghukum ketika menghadapi case anak-anak itu, anak-anak terlambat, anak-anak tidak melaksanakan keyakinan kelas tadi ya, anak-anak tidak sesuai dengan kontrak belajarnya, itu biasanya kita kan akan ini tadi. Nah, lalu kalau kamu tidak melakukan sesuai kontrak belajar, saya akan mengeluarkan kamu dari kelas ini ya, biasanya kan gitu. Nah, ini yang saya lakukan seperti itu. Lah, kalau seperti itu yang dilakukan, maka posisi saya sebagai guru adalah guru sebagai posisi penghukum. Nah, apa sih yang akan dihasilkan dari ketika saya sebagai guru melakukan hal itu kepada siswa yang tidak melaksanakan keyakinan kelas, maka siswa akan memberontak. Anak-anak itu akan memberontak. Terpendam ya. Bukan bakat terpendam, tapi dendam terpendam itu loh ya, keluar seperti itu. Nah, akhirnya mendendam, akan bisa juga karambol, menyalahkan orang lain begitu. Nah, kemudian kalau menghadapi case yang lain, kita berposisi sebagai pembuat orang yang merasa bersalah. Siswa datang tidak masuk kelas sesuai dengan keyakinan tadi, menyampaikan, kita menceramainya dengan dalil A, B, C, D, E, F, G gitu ya. Lalu kita menunjukkan kecewaan. Aduh, saya betul-betul kecewa punya murid seperti kamu. Nah, betul-betul kecewa ya. Andaikan saya bapak ibu kamu, maka hati saya hancur gitu ya. Nah, itu kata-kata yang mungkin akan muncul ketika menghadapi siswa yang tadi tidak melaksanakan sesuai dengan keyakinan kelasnya, kemudian kita mengeluarkan kata-kata itu. Maka posisi kita saat itu berarti membuat orang yang merasa bersalah. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Siswa itu mungkin diam sekali, diam ya, ndak respon ke kita, nggak jelas ya. Jadi iki ngerungokne pora begitu ya, mendengarkan atau tidak ini kita nggak tahu. Nah, ini sering saya lakukan Bu Rini di kelas biasanya. Kecewa aku untuk murid kok sampean iki ya. Kecewa, betul kecewa. Akhirnya anak diam gitu ya, ndak jelas juga. Anak itu mengiyakan atau menolak kan ndak ngerti ya. Nah, maka anak akan menyembunyikan perasaan, bisa jadi dia akan menyangkal, loh enggak Pak, enggak saya, itu teman lain gitu. Nah, maka anak akan terbiasa menjadi anak yang suka berbohong ya, karena tadi kita justice, dia adalah tersangka, dan kita merasa sebagai hakim merasa bahwa aku kecewa nih sampean ya, saya kecewa sekali dengan tindak tandukmu seperti itu. Kemudian dua posisi ini Bapak Ibu ternyata merupakan salah satu dari identitas kegagalan. Gurune sakjane yo gagal, siswanya juga gagal. Karena apa? Guru tidak merubah secara psikis maupun yakin di dalam dirinya untuk merubah. Siswa pun juga demikian ya. Siswa tidak akan mengalami perubahan, bahkan menjadi pendendam, berbohong seperti itu. Nah, ini dua identitas ini kalau bisa kita hindari, meskipun itu diperbolehkan pada ranah tertentu ya. Ada catatan pada ranah tertentu. Nah, kebanyakan yang penghukum, pembuat merasa bersalah ini adalah motivasi eksternal dari orang lain yang menyampaikan. Pak Guru, Bu Guru tadi menyampaikan, itu berarti eksternal. Lalu satu lagi yang masih dalam kontrol atau dalam masih koridor motivasi eksternal, yaitu posisi guru sebagai teman. Nah,
posisi guru sebagai teman. Ini rotok familiar gitu ya. Jadi betul-betul teman dekatnya anak-anak. Nah, contohnya siswa membuat kesalahan kepada kita ya. Kemudian membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kamu nanti kalau ditanyai Pak Guru misalnya salah, bilang saja kalau memang lupa, bilang saja tidak masuk, nggak apa-apa sudah gitu ya. Seakan-akan kita temannya gitu loh Pak Biok gitu ya. Jadi seakan-akan kita betul-betul temannya ya. Ya sudah, nanti Bapak Ibu yang bereskan ya. Misalnya habis praktek barang-barang masih berserakan, mestinya kan dirapikan ya. Kemudian anak itu tidak sesuai dengan perjanjian atau keyakinan kelas tadi bahwa dia tidak membereskan, maka kemudian mestinya kalau Bapak Ibu yang tipe penghukum kan langsung dihukum nih tadi ya. Apalagi tipe pembuat orang merasa bersalah. Kalau tipe sebagai teman, Pak Guru tadi akan menyampaikan ya sudah enggak apa-apa, sudah saya yang bersihkan gitu. Nah, itu berarti posisi kita saat menangani case siswa seperti itu adalah sebagai teman ya, sebagai teman. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Siswa akan merasa ketergantungan. Oh, pokoknya sing ngajar putri mari praktek beres wis jarno wis. Berarti akan tergantung kepada putri terus ya. Nah, kalau Pak Agung nanti penghukum, wah itu nanti kalau enggak kita kerjakan nanti bahaya, nanti kita disanksi. Nah, kata-katanya selalu seperti itu ya, yang awas kamu bikin kecewa dan lain sebagainya gitu ya. Nah, merupakan salah satu identitas yang berhasil ya sebenarnya ya, identitas yang berhasil, tapi sifat ketergantungannya tidak bisa hilang ya. Nah, lalu kemudian posisi kontrol yang berikutnya adalah pemantau Bapak Ibu. Jadi setelah kita punya guru sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, sebagai teman, lalu sebagai pemantau. Pemantau itu pekerjaannya namanya pemantau ya, pasti memantau ya. Pasti dia sudah punya acuan ya, acuan. Hari Senin Selasa siswa harus berseragam putih abu-abu. Rebu Kamis Katelpak, Jumat Sabtu Pramuka gitu ya Pak Biek ya. Nah, dia sudah punya acuan begitu. Nah, pemantau ini selalu menghitung dan mengukur dengan acuan gitu loh. Ada siswa datang jilbabnya tidak sama, wah iki tadi sasaran sudah ya. Nah, dia mestinya kamu pakai jilbab coklat, tapi kenapa pakai jilbab putih gitu ya. Jilbab putih. Nah, kamu ingat enggak peraturannya apa? Hari Jumat harus pakai jilbab coklat. Kamu kok malah pakai putih? Kalau baju pramuka jilbabnya putih kan lucu kayak korek api kan begitu. Wah, berarti ini salah. Ayo. Apa konsekuensinya? Ya. Kira-kira seperti apa? Dia akan bertanya seperti itu. Ya. Maka hal seperti itu apabila kita lakukan, maka kita termasuk kategori guru sebagai pemantau ya, pemantau. Nah, siswa sebenarnya hasilnya bagus ya, tapi kalau diawasi ya, engko nek Pak Agung teko jilbabe gak podo, aku pasti ditanya-tanya. Nah, kalau enggak Pak Agung enggak ada, enggak apa-apa, sudah aman. Nah, seperti itu berarti menyesuaikan apabila diawasi ya. Yang terakhir Bapak Ibu, posisi guru sebagai manajer ya. Posisi guru sebagai manajer. Posisi manajer ini selalu memiliki kalkulasi dan akurasi data-data ya, data-data yang lengkap, dan bahkan bisa mengeksplor ya, mengeksplor dan kemudian menjadikan seseorang yang mengalami melakukan kesalahan tadi bisa jadi malah mengambil hikmahnya, bisa jadi memperbaiki dirinya. Nah, kalau kita posisi seperti itu, maka kita termasuk sebagai guru dengan posisi manajer ya. Coba kamu hari ini pakai jilbab kayak gitu, kamu yakin bener apa salah Mbak gitu? Salah Bapak.
Kalau sudah yakin salah, kamu apakah mau memperbaikinya? Kamu yakin bisa memperbaikinya? Insya Allah bisa, Pak. Nah, kemudian kira-kira ke depan kamu kalau bekerja di suatu tempat, kemudian memakai kostum tidak sesuai dengan ketentuan, kira-kira kamu merasa bagaimana ya gitu. Ditanya terus, mengeksplor, membawa si anak sampai sekian tahun yang akan datang. Ya, memperkirakan si anak dia akan menjadi seorang yang seperti Pak Guru misalnya. Maka dia termasuk posisi manajer, ya. Posisi sebagai manajer. Nah, jadi posisi manajer nanti akan menguatkan watak atau karakter, kira-kira begitu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, posisi kontrol ini sesungguhnya semuanya tidak salah, ya. Yang kami pahami di pendidikan guru penggerak, posisi guru dengan 5 seperti ini tidak salah, tetapi harus betul-betul menyesuaikan dengan case-nya, menyesuaikan dengan case-nya, ya. Kalau kasus itu diselesaikan dengan cara penghukum, dia sudah selesai, dia sudah memperbaiki diri, maka hal itu dibenarkan. Demikian juga kalau kasus itu harus diselesaikan dengan cara manajer, maka lakukan dengan cara manajer. Jadi tidak salah semua, ya, semuanya baik, hanya yang membedakan nanti akan timbul motivasi ekstrinsik atau dari luar dan juga motivasi intrinsik. Dua yang dari intrinsik hanya dua, yaitu sebagai pemantau dan juga sebagai manajer. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam penyelesaian kasus-kasus itu yang menghadapi siswa dengan menyalahi keyakinan kelasnya, maka ada 3 langkah Bapak Ibu yang nanti kami ilustrasikan ke dalam segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Restitusi itu berasal dari kata restitution yang artinya adalah ganti rugi, ya. Ganti rugi. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya tanah rumahnya digusur karena perbaikan jalan tol, pelebaran jalan atau ada proyek jalan tol, maka ada restitusi, artinya ganti rugi. Tapi di sini kami tidak membahas jalan tol, kami ingin membahas restitusi ini adalah ketika siswa mengalami melakukan kesalahan, melanggar dari keyakinan kelas tadi, maka sesungguhnya tugas guru adalah mengembalikan posisi anak seperti sebelum dia melakukan kesalahan. Jadi seperti itu, restitusi ada seperti itu. Nah, langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu, ya, menstabilkan identitas. Nah, kita sampaikan bahwa kita semua salah, ya, kita semua salah, tidak ada yang benar, ya. Kamu melakukan kesalahan itu juga tidak masalah, tidak apa-apa, ya, tenang saja gitu, ya. Semua pasti juga akan melakukan. Pak Guru juga pernah melakukan seperti itu, ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah, yaitu semua perilaku memiliki alasan. Tentu kita tanya, kenapa kamu pakai jilbab yang tidak sesuai ketentuan? Pak, hujanan atau basah atau belum dicuci, ya 1000 alasan lah. Begitu. Itu bagian dari validasi tindakan yang salah untuk validkan bahwa memang dia mengakui kesalahan itu, gitu, ya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan, membangkitkan dirinya agar salah yang dia lakukan itu bisa dia ambil hikmahnya, bisa dia perbaiki, kemudian di waktu-waktu yang akan datang tidak akan dilakukan pengulangan lagi. Jadi di dalam penyelesaian sebuah kasus atau pelanggaran terhadap keyakinan kelas haruslah dilakukan seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak seperti mungkin CGP yang lain yang tadi sudah punya banyak ide-ide, namun sedikit kami ingin mungkin menampilkan beberapa tayangan yang sudah pernah saya lakukan sebagai aksi nyata kami di dalam budaya positif. Yang pertama adalah mungkin tayangan ini yang sederhana.
satu tidak ada bullying atau perundungan, kemudian menggunakan seragam sesuai dengan ketentuan harinya, kemudian berbicara yang sopan, ya. Yang terakhir adalah tidak ada kekerasan seksual. Nah, saudara, kelas ini nanti semuanya menyepakati keyakinan lagi. Berapa bisa ya? Datanya sekali lagi, berapa bisa mewujudkannya? Kita buka untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 10 BP1 yang tadi bisa hasil dari penulisan ide-ide tadi. Yang pertama, disiplin waktu, seragamnya benar, bicara yang sopan, anti bullying dan anti kekerasan seksual. Kira-kira itu yang akan mereka yakini bisa dilakukan di kelas itu gitu loh. Kalau melanggar itu maka dia bla 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 tadi ya gitu ya. Oke, kita saksikan lagi aksi nyata saya berikutnya. Kenapa terlambat? Mohon maaf Pak, bensin saya kehabisan. Nanda tahu peraturan di sekolah kita? Tahu Pak, Apa peraturannya? berangkat sekolah harus jam 7.45. Jam 7.45. Tidak salah itu. Iya, Jam 6.45 atau 7.45? 6.45. Nah, Nanda, saya dulu waktu jadi siswa juga pernah terlambat ya. Tapi saya melihat Nanda sering sekali terlambat. Kenapa kira-kira kamu nggak sering terlambat? Iya Pak, soalnya sepedanya itu kalau pagi masih dipakai oleh orang tua. Oh gitu ya. Oke. Nanda tahu konsekuensi kalau kita datang terlambat? Siap tahu Pak. Kalau siap tahu berarti apakah Nanda besok bisa melakukan hal yang lebih baik lagi? Siap, siap Pak. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan besok? Siap, Anda akan berangkat lebih awal, berusaha agar bensinnya tidak kehabisan Pak. Jangan bisa begitu ya. Ya baik. Oke, silakan masuk. Pak. Kira-kira itu Bapak Ibu aksi nyata yang saya lakukan kepada siswa, terutama di kelas dan juga salah satu kasus siswa yang tidak melaksanakan sesuai dengan keyakinannya, keyakinan kelas maksud kita lakukan. Tadi sekilas seperti pemantau ya, tapi ternyata di ujungnya akhirnya menjadi manajer begitu ya. Seolah-olah di awal kita akan menghukum, tidak ya, membuat orang merasa bersalah juga tidak ya. Saya juga tidak berlaku sebagai teman, ya sudah nggak apa-apa, kamu terlambat wes nggak apa-apa kan, nggak gitu saya tadi ya. Nah, tapi tetap menanyakan mestinya sekarang peraturannya bagaimana gitu ya. Nah, terakhir setelah diberikan pemantapan bahwa yakinkah kamu melakukan yang lebih baik lagi, maka letak kita sebagai manajer. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin di setiap hari menghadapi beberapa permasalahan atau kasus di setiap anak yang tidak
melaksanakan keyakinan kelas kita. Oleh sebab itu mari kita posisikan diri kita yang terbaik saat itu ya, yang terbaik saat itu. Kira-kira kalau dengan penghukum sudah selesai, maka jadilah guru dengan posisi penghukum yang baik ya, tapi dengan harapan menghasilkan siswa yang pendendam ya, tidak menghasilkan siswa yang pendendam, tapi itu sulit ya, tetap akan menghasilkan siswa yang pendendam. Nah, sebaiknya yang paling bagus adalah posisikan diri kita yang menghasilkan motivasi intrinsik untuk anak-anak kita, baik itu sebagai pemantau maupun manajer. Saya kira itu Bapak Ibu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sekali atas kehadirannya. Bila taufik wal hidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyantai di sana, kita ajak ke sini dan mohon maaf karena memang ini bagian dari tugas kami untuk diseminasi yang menghadirkan minimal 10 guru, dan insya Allah ini tadi alhamdulillah sudah melebihi, termasuk durasi waktunya memang harus minimal 60 menit ya Bapak Ibu ya, sehingga kami mohon maaf menyandera panjenengan selama 60 menit gitu. Dan mungkin kalau ada masukan monggo Bapak Ibu sebelum diakhiri. Bu Rusda monggo, saya mohon maaf filmnya jelek sekali saya. Oh iya, monggo Bu Rusda. Enggak apa-apa, tampil di sini. Direkam Mbak ya yang testimoni. Silakan pakai mic-nya itu. Monggo. Di situ aja enggak apa-apa kelihatan. Di Zoom. Terima kasih atas waktunya dan terima kasih saya dipilih untuk menjadi audiens karena kan tidak semua guru, dan ilmu hari ini menurut saya baru juga, apalagi terakhir materinya Pak Agung, karena akhir-akhir ini saya agak strict Pak sama anak-anak, bahkan bisa dikatakan penghukum. Jadi ketika ada anak keluar jam saya, benar-benar saya cari kemana dia. Misalkan sampai jam keempat, saya beri hukuman. Mungkin caranya masih belum seperti yang ditunjukkan hari ini. Hukumannya masih bersih-bersih lab dan lain-lain. Mungkin menambahkan, setelah menghukum anak butuh diapresiasi lagi. Apakah pertemuan selanjutnya terlambat lagi atau melakukan dari yang keyakinan tadi, jadi butuh dipuji seperti itu. Jadi tetap kita pantau lagi perkembangannya. Mungkin itu, terima kasih. Baik, saya sedikit mencoba menjawab Bu Tri. Ketika tadi Bu Tri sudah memberikan salah satu solusi, yaitu dihukum dengan bersih-bersih kelas. Kalau itu memang tertuang di dalam keyakinan kelas panjenengan, itu tidak salah, ya, tidak salah, ya. Tapi kalau tiba-tiba di siang bolong langsung ada halilintar, tidak ada keyakinan kelas, Bu Tri langsung menghukum siswa dengan kalian yang tidak masuk harus bersih-bersih, maka itu betul-betul posisi Bu Tri sebagai penghukum begitu ya.
Tapi ketika Putri sudah memberikan di awal keyakinan kelas disusun dengan baik, kemudian seluruh siswa menyepakatinya, apalagi itu muncul dari ide anak-anak sendiri seperti yang tadi contoh saya tadi, kemudian semuanya sepakat untuk melaksanakan begitu, maka ketika ada case yang terjadi salah satu siswa melakukan itu, maka kita kembalikan kepada keyakinan kelas tadi. Masih ingat keyakinan kelasnya? Masih. Nah, salah satunya apa? Yang keluar dari jam pembelajaran harus bersih-bersih gitu ya. Nah, kalaupun harus diapresiasi lagi, maka harus dituangkan di dalam keyakinan kelas itu, ya. Harus dituangkan di dalam keyakinan kelas itu. Bapak Ibu, keyakinan kelas bukan berarti hanya wali kelas yang buat loh Bapak Ibu ya. Jadi keyakinan kelas itu bisa dalam sekup mapel panjenengan, bisa dalam sekup kelas itu sendiri, atau bahkan bisa dalam sekup sekolah kita. Jadi kelas ini maksudnya pengelompokan begitu loh. Bukan berarti kelas 10 BB1 seperti contoh, itu bukan ya. Tapi yang panjenengan pahami saat itu ketika Bapak Ibu masuk ke kelas, maka sudah ada kesepakatan yang disepakati bersama, maka itulah yang disebut dengan keyakinan kelas. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang tidak atau tersurat maupun tersirat ya, yang tidak melanggar ya, atau apa ya, mencederai dari unsur-unsur misalnya sara ya, kemudian apa namanya, kelompok dan lain sebagainya. Jadi itu dihilangkan semua. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang kira-kira itu semuanya bisa menerima begitu. Itulah namanya keyakinan kelas gitu. Itu. Begitu ya Putri, mungkin teman lain menjawab monggo. Pak Andri cukup ya. Okay. Mungkin begitu Putri, ada respon umpan balik. Lagi. Baik, terima kasih. Bu Rusya sepertinya mau tanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya acara seperti ini bagus ya, karena ini bisa mencerdaskan dan membuka pandangan kita sebagai guru. Jadi jangan sungkan-sungkan sih Pak untuk mencerdaskan kami semua. Jadi kita akan saling sharing di sini. Terus luar biasa ya para calon penggerak di sini. Bahkan saya mendapatkan pandangan yang luar biasa dari 4 narasumber. Banyak hal yang ingin saya tanyakan. Nanti mungkin kedepannya kita bisa saling sharing, sehingga harapannya tidak internal kita saja yang memahami ini. Akhirnya keyakinan kelas, akhirnya harapannya kan keyakinan guru juga ya, misalnya pemahaman ini semua akhirnya kita bisa jadikan satu pemahaman para guru di SMK kita bersama. Dan harapannya juga ke depan semoga kita juga saling bekerja keras ya untuk bisa diterapkan di sekolah kita gitu. Karena tadi harapannya bukan internal pemikiran kita, tetapi bisa penerapan dalam demi kebaikan sekolah kita bersama. Kok saya jadi ngeblank ya? Itu dulu sih mungkin yang saya benar-benar harapkan. Luar biasa banget hari ini materinya. Semoga nanti bersama guru penggerak di sini kami juga sama-sama kita saling bergerak demi kemajuan SMK 2 Karangtoro Tegasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Bapak Ibu masukannya semuanya, kerjasamanya dan antusiasnya pada pagi hari ini. Waktu juga sudah mepet persiapan kita Jumatan. Terima kasih tadi disampaikan Putri sama Bu Rusda sudah mewakili beberapa perasaan dan aspirasi dari beberapa teman yang ada di sini. Kami sekali lagi ucapkan terima kasih. Masukannya insya Allah kami akan tindak lanjuti di kemudian hari, dan kita tetap dalam satu naungan harus kompak dalam membina
membina peserta didik untuk menjadi karakter yang lebih baik lagi ke depannya. Tentunya dengan rasa sabar, ngemong seperti padi yang tumbuh lalu dijual Pak Wahyu ya. Jadi padi kan tujuannya nanti beruang, sama anak-anak juga aset bangsa. Ketika mereka menjadi pribadi yang baik, saya yakin akan menjadi sesuatu yang baik juga yang bisa diperoleh oleh negara kita. Terima kasih. Saya mewakili teman-teman calon guru penggerak angkatan 7 mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.